warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati guru kami Al-Ustadz Kiai Haji Fahmi Lukman, yang kami hormati guru kami Kiai Haji Fahmi Sodri, yang kami hormati para alim ulama, para buya, para ustadz, para kiai dari ulama Melayu Nusantara yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai warga Melayu, tak elok rasanya kalau tidak mulai dengan sebuah pantun. Maka kami akan memulai dengan sebuah pantun. Dari Pangkal Pinang ke Kota Padang, melewati Tanjung Pinang dan Pekanbaru. Ulama Melayu, ulama pejuang, mari bersama wujudkan peradaban baru. Takbir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam Quran surah Al-Imran ayat 104, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada segolongan umat di antara kalian, sekelompok umat di antara kalian yang menyerukan kepada al-khair, yakni kepada al-Islam, yang mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hadirin rahimakumullah, dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita umat Islam untuk memiliki sebuah kelompok atau sebuah jamaah yang aktivitasnya adalah ilal khair, amar ma'ruf nahi munkar. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Dan tahukah kita bahwa sesungguhnya amar ma'ruf nahi munkar yang terbesar saat ini adalah kepada para penguasa. Kenapa? Karena berbagai kemungkaran, berbagai kezaliman yang terjadi saat ini, yang paling besar adalah disebabkan oleh kemungkaran atau kezaliman yang dilakukan oleh penguasa. Nah, karenanya pada kesempatan ini kami dari ulama Melayu Nusantara ingin mengingatkan kepada para penguasa, para pemimpin di negeri-negeri Islam. Bukan hanya di negeri ini, tapi di seluruh negeri-negeri Islam. Para ulama Melayu Nusantara hari ini berkumpul dan telah menyampaikan tentang dua hal paling tidak. Yang pertama tentang pengutukan atas penghinaan terhadap Rasulullah SAW, dan khusus kepada penguasa pemimpin di negeri ini adalah berkenaan dengan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Hadirin rahimakumullah. Sebagaimana juga diingatkan Rasulullah SAW kepada kita bahwa amar ma'ruf nahi munkar ini merupakan afdhalul jihad. Afdhalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir. Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran di depan penguasa yang zalim. Karenanya pada kesempatan ini kami juga ingin mengajak kepada kita para ulama Melayu Nusantara, maka kita jangan pernah takut, jangan pernah gentar, jangan pernah merasa khawatir melakukan atau menyampaikan nasihat kepada penguasa, karena sebabnya bahwa itu adalah termasuk dalam aktivitas afdhalul jihad. Dan kalaupun kita terbunuh karenanya, maka Allah memberikan ganjaran, memberikan pahala yang besar sebagai syahidus syuhada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tahu bahwa pengutukan penghinaan terhadap baginda Rasulullah SAW dilakukan oleh Presiden Macron laknatullah alaih, Presiden Prancis laknatullah alaih. Maka kami ingin mengingatkan dan menasihati kepada seluruh penguasa di negeri-negeri Islam, baik penguasa atau pemimpin di Indonesia, di Malaysia, di Timur Tengah, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, dan seluruh negeri-negeri Islam, pemimpin negeri-negeri Islam, bahwa ini adalah penghinaan terhadap baginda Rasulullah SAW. Dan kita harus marah dengan penghinaan ini. Kita tidak boleh diam dengan penghinaan ini. Dan bentuk kemarahan kita adalah kalau kami sebagai umat, sebagai rakyat yang tidak memiliki kekuasaan, paling yang bisa kami lakukan adalah menyuarakan dengan lisan-lisan kami. Tapi kalian adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan kekuasaan. Maka yang kalian lakukan tidak cukup hanya dengan menyuarakan dengan lisan-lisan kalian, tapi kalian harus menggunakan
kekuatan dan kekuasaan yang kalian miliki. Setidaknya ada 3 hal yang bisa kalian lakukan, wahai para penguasa di negeri-negeri Islam. Yang pertama adalah kalian harus sepakat, kalian harus kompak, harus bersatu, harus bersama-sama memutuskan hubungan diplomatik dengan negara Prancis. Bayangkan kalau seluruh negeri-negeri Islam, mulai dari Maroko hingga Merauke, mulai dari Maroko hingga Indonesia, memutuskan hubungan diplomatik dengan Prancis, maka ini akan memberikan pukulan telak bagi Prancis. Lalu yang kedua, memutuskan segala hubungan bilateral ataupun hubungan internasional dengan Prancis, termasuk hubungan dagang. Boykot, jangan izinkan produk-produk Prancis masuk ke negeri Islam, dan jangan pula negeri-negeri Islam mengekspor produk ke negara Prancis. Maka kalau ini yang dilakukan, ini juga akan memberikan pukulan telak bagi ekonomi Prancis. Lalu yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah seharusnya seluruh penguasa negeri Muslim bersepakat untuk mengirimkan tentaranya, mengirimkan pasukannya, mengirimkan militernya, yang kalau kemudian kita kalkulasikan paling tidak di negeri-negeri Islam ada sekitar 20 juta lebih tentara yang siap berjihad untuk membela kehormatan Islam dan kaum muslimin, kehormatan baginda Rasulullah SAW. Inilah yang harus dilakukan, mengirimkan pasukan untuk berjihad, menaklukkan Prancis, menangkap Macron, menangkap penghina-penghina Rasulullah, termasuk yang ada di Charlie Hebdo. Semuanya harus ditangkap dan diberikan hukuman yang setimpal atas penghinaan terhadap Rasulullah yang mati. Inilah yang harusnya dilakukan oleh penguasa negeri-negeri Islam. Maka inilah nasihat kami, inilah seruan kami yang pertama kepada Anda sekalian, wahai para pemimpin negeri-negeri Islam dari ulama Melayu Nusantara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua adalah nasihat kami kepada pemimpin di negeri ini. Pemimpin di negeri kita Indonesia ini yang telah begitu rupanya yang mengesahkan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh pembicara pendahulu, ada Buya Farudin Halim menyampaikan juga tentang Omnibus Law, dan terakhir tadi ada Kiai Haji Fahmi Sadri juga menyampaikan tentang Omnibus Law. Betapa Omnibus Law ini telah melahirkan kezaliman-kezaliman baru. Betapa undang-undang ini telah menyengsarakan rakyat, betapa undang-undang ini telah menyusahkan rakyat. Dan ini terlihat dari begitu banyaknya protes penolakan atas lahirnya undang-undang Omnibus Law ini. Maka kami ingin ingatkan bahwa ketika kita diberikan amanah kepemimpinan, ketika kita diberikan amanah untuk mengurusi umatnya Rasulullah SAW, maka kita tidak boleh menyusahkan mereka, kita tidak boleh menzalimi mereka. Inilah akibatnya ketika suatu kepemimpinan tidak berlandaskan kepada apa yang telah diwahyukan Allah, tidak berlandaskan pada Al-Quran dan hadis, tidak berlandaskan kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Maka ketika kepemimpinan, ketika kekuasaan dipisahkan dari syariat Islam, yang terjadi adalah kezaliman, penindasan, dan penyengsaraan terhadap rakyat, dan akhirnya menimbulkan kesusahan hidup bagi rakyat. Sebaliknya, ketika kekuasaan itu digandengkan, dilandasi dengan keimanan kepada Allah, dilandasi kepada syariat Islam, dilandasi kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka insya Allah akan menimbulkan kebaikan, akan menimbulkan rahmat, akan memberikan kesejahteraan, dan akan memberikan kebahagiaan bagi umat, bagi rakyat. Bahkan bagi umat Islam tidak hanya memberikan kebahagiaan di dunia, tapi juga insya Allah kebahagiaan di akhirat. Maka kami ingin menyerukan kepada pemimpin di negeri kita, di negeri ini, di Indonesia ini, mari berhukumlah kepada hukum Allah, mari terapkan syariat Islam, mari kelola kekuasaan ini berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pemimpin negeri-negeri Islam, para pemimpin di negeri ini, kami ingin ingatkan bahwa sesungguhnya hari ini Anda telah memimpin negeri-negeri Islam tidak dengan syariat Allah secara kafah, bahwa Anda telah memimpin negeri ini tidak dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, tapi Anda memimpin negeri ini dengan sistem kapitalisme sekuler yang berasal dari Barat, termasuk juga berasal dari Prancis. Assalamualaikum, para pemimpin, para penguasa di negeri-negeri Islam, maka seharusnya Anda sebagai orang yang beriman kepada Allah, Anda yang mengakui bahwa Anda adalah umatnya Rasulullah, maka Anda harus mencampakkan kapitalisme sekuler. Anda harus mencampakkan demokrasi yang telah memberikan kesengsaraan kepada rakyat, kepada kaum muslimin di seluruh dunia ini, yang tidak bisa melindungi kehormatan Rasulullah, yang tidak bisa melindungi kehormatan
seorang muslim, seorang muslimah, maka inilah buah dari akibat Anda menerapkan sistem kehidupan kapitalisme sekuler yang berasal dari barat. Karenanya kami menyeru kepada Anda, kembalilah kepada Al-Quran, kembalilah kepada syariat Allah, kembalilah kepada syariat Islam, syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insya Allah akan memberikan rahmat bagi seluruh alam, memberikan rahmat bagi kita semua. Saya kira ini yang mungkin dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Sekali lagi, mudah-mudahan kita semua para ulama Malaysia Nusantara ini yang berkumpul di sini diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dikumpulkan nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana kita kumpul pada hari ini di ruang Zoom ini. Dan sekali lagi kepada para penguasa di negeri-negeri Islam, para pemimpin di negeri ini, di Indonesia ini, seruan kami, nasihat kami, ini bukan merupakan kebencian. Sekali lagi, ini bukan merupakan kebencian. Nasihat kami ini, seruan kami ini adalah merupakan kecintaan kami kepada kalian. Karena bagaimanapun kalian adalah orang-orang yang beriman, umatnya Rasulullah, maka kami nasihati kalian. Kami ingatkan kalian bahwa memimpinlah dengan syariat Allah, memimpinlah dengan Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah SAW. Kalau kalian tidak mampu, maka sebaiknya kalian tinggalkan kekuasaan ini, daripada nanti kalian akan mendapatkan kesusahan hidup nanti di yaumil akhir. Rahimakumullah. Mudah-mudahan ini bukan harapan kosong. Kalau ini kemudian merupakan harapan kosong, maka tentu kita tidak ada lagi harapan kita, kecuali kita hanya berharap kepada satu harapan, yakni harapan kita adalah dengan tegaknya daulah khilafah Islamiyah. Nah, karenanya juga kalau seandainya memang ini tidak dilakukan oleh penguasa negeri Islam, tidak mencampakkan demokrasi kapitalisme sekuler, tidak kemudian kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka kita semua, kami mengajak kepada seluruh ulama dan seluruh bangsa ini, seluruh rakyat di negeri-negeri Islam, mari bersama-sama kita berjuang bagi tegaknya syariah dan khilafah. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.